Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tak ketinggalan informasi. Gerhana bulan adalah peristiwa terhalangnya cahaya matahari oleh bumi, sehingga cahaya itu tidak sampai ke bulan. Peristiwa pergerakan posisi matahari, bumi, dan bulan ini hanya terjadi pada saat fase purnama dan dapat diprediksi sebelumnya. Gerhana bulan penumbra terjadi saat posisi matahari, bumi, dan bulan sejajar. Hal ini membuat bulan hanya masuk ke bayangan penumbra bumi. Akibatnya, saat puncak gerhana terjadi, bulan akan terlihat lebih redup dari saat purnama. Adapun gerhana matahari adalah peristiwa terhalangnya cahaya matahari oleh bulan, sehingga tidak semua cahayanya sampai ke bumi dan selalu terjadi pada saat fase bulan baru. Matahari dan bulan merupakan dua makhluk Allah SWT yang sangat sering ditemui oleh manusia, hampir di setiap harinya. Peredaran dan silih bergantinya yang sangat teratur merupakan ketetapan yang menunjukkan keagungan, kebesaran, serta kesempurnaan penciptanya. Oleh karena itu, Allah SWT membantah fenomena penyembahan terhadap matahari dan bulan, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah kalian sujud menyembah matahari maupun bulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika memang kalian beribadah hanya kepadanya. Quran Surat Fussilat ayat 37. Berkaitan dengan fenomena tersebut, baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita tentang menyikapi terjadinya peristiwa gerhana, baik itu berupa gerhana bulan atau gerhana matahari. Di antaranya adalah sebagai berikut. Sebagai pengingat diri akan tanda-tanda hari kiamat, sehingga diri ini senantiasa takut akan azab Allah akibat dosa-dosa yang telah dilakukan. Untuk mengingat apa yang pernah disaksikan oleh Rasulullah SAW dalam sholat kusuf. Diriwayatkan bahwa dalam sholat kusuf, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah SWT tentang surga dan neraka. Menyeru dengan panggilan as-sholatu jami'ah. Maksudnya adalah panggilan untuk melakukan sholat secara berjamaah. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa saat terjadi gerhana, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyerukan as-sholatu jami'ah. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Tak ada azan dan iqamah bagi sholat gerhana, karena azan dan iqamah hanya berlaku pada sholat fardu yang 5. Disunahkan mengeraskan bacaan surat, baik sholatnya dilakukan pada siang atau malam hari. Hal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam sholat gerhana. Muttafaqun alaih. Sholat gerhana sunnah dilakukan di masjid secara berjamaah. Rasulullah selalu melaksanakannya di masjid, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat. Akan tetapi boleh juga dilakukan seorang diri. Wanita boleh ikut sholat berjamaah di belakang barisan laki-laki. Diriwayatkan bahwa Aisyah dan Asma ikut sholat gerhana bersama Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Disunahkan memanjangkan bacaan surat. Diriwayatkan bahwa Rasulullah dalam sholat gerhana memanjangkan bacaannya. Muttafaqun alaih. Namun hendaknya tetap mempertimbangkan kemampuan dan kondisi jamaah. Dianjurkan memperbanyak istighfar, berzikir dan berdoa, serta mengucap takbir. Saat terjadi gerhana bulan ketika bulan Ramadan, banyak pihak yang mengaitkannya dengan fenomena kemunculan sosok yang dijanjikan, yaitu Imam Mahdi. Imam Mahdi disebutkan sebagai seorang mujadid atau orang yang membawa pembaruan bagi umat Islam, di mana beliau merupakan keturunan dari Rasulullah SAW.
hingga saat ini banyak orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Tentu saja hal itu merupakan perkataan dusta, mengingat Rasulullah SAW pernah bersabda tentang ciri-ciri dari Imam Mahdi yang sesungguhnya. Adapun ciri-ciri dari Imam Mahdi adalah sebagai berikut. Pertama, Rasulullah menjelaskan jika Imam Mahdi berasal dari garis keturunan putri kesayangan beliau, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, sebagaimana hadis berikut. Al-Mahdi itu berasal dari keluargaku, dari keturunan Fatimah. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, kemunculannya diridhoi langit dan bumi. Hal ini berdasarkan hadis berikut. Aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi yang dimunculkan kepada umatku ketika terjadi perselisihan dan kegoncangan di antara manusia. Lalu bumi akan dipenuhi dengan keseimbangan dan keadilan, sebagaimana ia telah dipenuhi oleh kejahatan dan kezaliman. Penduduk langit dan bumi ridho dengannya. Musnad Ahmad bin Hanbal. Ketiga, muncul di tengah masa-masa kelam, sebagaimana yang telah dijelaskan pada hadis-hadis sebelumnya di atas. Imam Mahdi akan muncul ketika masa kelam tengah melanda dunia, di mana hal itu merujuk pada masa kepemimpinan yang zalim. Keempat, Rasulullah SAW memberitahukan ciri-ciri fisik Imam Mahdi dalam sebuah hadis berikut. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Ia memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman dan kelaliman. Hadis riwayat Abu Dawud. Meskipun tak ada yang mengetahui secara pasti tentang kapan waktu kemunculan sang Imam Mahdi, namun alangkah baiknya jika kita terus berupaya untuk memperbaiki diri sendiri. Di tengah kondisi zaman yang semakin carut-marut, hanyalah Allah SWT tempat kita bersandar dan memohon pertolongan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.